makan dulu guys, ngeriin badan ya, habis sakit soalnya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel IB Motovlog. Iya, bagaimana guys kabar kalian semua guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke cuy, jadi di video kali ini gua mau sedikit mengingatkan sama kalian ya. Nggak kerasa 4 bulan lagi kita udah mau memasuki tahun 2026 ya. Anjir, nggak kerasa banget ya. Perasaan kemarin itu tahun 2020 dan ular anjir. Ya, kemarin tahun 2020 dan sekarang udah mau tahun 2026 aja ya. Ya begitulah guys, waktu ya nggak kerasa. Dan gak terasa juga ternyata 2025 ini hanya akan tinggal jadi sebuah kenangan. Dan buat kalian yang di usia 20 tahun ke atas ya, kayak gimana ya, kita harus sekarang tuh lebih memikirkan. Ibaratnya gini cuy, kalian itu udah berada di zona nyaman dan kalian itu harus keluar dari zona nyaman itu sendiri gitu ya. Kalian mungkin di usia-usia yang segini, terutama buat yang 20 tahun ke atas, udahlah yang penting ada buat rokok, buat kopi. Justru yang kayak gitu tuh yang nggak bagus buat masa depan cuy ya. Kita harus keluar dari zona nyaman itu sendiri gitu ya. Ya ibarat kata kayak seperti ada peribahasa, sholatlah kalian seolah-olah kalian akan mati di hari esok, dan bekerjalah kalian seolah-olah kalian itu akan hidup 1000 tahun lagi. Noh, dengerin. Ya, di video kali ini gua mau sedikit ngasih opini atau pendapat gua tentang Indonesia, negara tercinta kita di ya belakangan inilah ya. Jujur gua ngeliat di medsos dengan adanya demokrasi kayak gitu ya, hati-hatilah ya buat kalian yang ikut turun terjun ke lapangan buat demokrasi. Ingat, ada keluarga kalian yang menunggu di rumah. Salut lah gua buat kalian semua yang ikut demo dan terjun ke lapangan. Dan mungkin buat kalian juga adalah ya pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kok bisa demo, kenapa sih kalian demo, apa yang dipermasalahin. Oke, gua jelasin ya buat yang mungkin emang belum tahu ya kenapa kita demo kayak gini ya. Sebenarnya itu tuh suara rakyat guys ya. Karena pemerintahan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, yang gak peka terhadap rakyat cuy gitu. Gue juga sempat lihat di TikTok banyak seliweran gitu, kenaikan gaji anggota-anggota dewan, pejabat-pejabat, dan ya gitu cok, menari-nari di atas penderitaan rakyat gitu. Bahkan sampai berita-berita kayak gini tuh, waduh, nyampe keluar negeri cuy, Korea, terus Thailand, Malaysia. Wah, miris banget sebenarnya cuy negara kita saat ini. Karena emang pejabat-pejabatnya itu cok, tai sumpah. Dan apalagi sejak kejadian kemarin yang sampai memakan korban jiwa cuy, meninggalnya siapa lagi lupa gua, meninggalnya driver ojol yang dilindas oleh mobil Brimob. Itu
semakin menjadi-jadi, masa itu semakin menjadi-jadi cuy. Ya wajar sih ya, itu karena kita menuntut keadilan dari para pejabat gitu. Anjing, banyak banget ular ya coy. Aduh ya Allah, banyak banget ular ya. Aduh, ini ngomong-ngomong gua lagi pulang cuy. Aduh, lagi di Jawa gua, ular banyak banget coy. Gua udah lihat 2 kali loh. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya yang kelindes tuh ada 2 cuy, cuman yang satu lagi nggak nyampe meninggal, alhamdulillah. Nggak tahu kenapa kronologinya, kayaknya cuman hanya sekedar ketabrak, nggak sampai kelindes sama almarhum ya. Gue lupa namanya siapa ya, almarhum siapa. Ntar gue searching dulu ya. Ya kita Al-Fatihah ya buat Abang Ojol yang tewas dalam kejadian demokrasi yang bernama Afan Kurniawan. Semoga beliau ditempatkan di surga yang selayaknya beliau dapatkan. Karena menurut info yang beredar, beliau itu almarhum itu lagi menerima pesanan orderan, cuman nggak sengaja lewat ke kerumunan massa, dan beliau mau menyeberang, dan almarhum mau menyeberang, cuman dia kepleset waktu mau menyeberang. Dan waktu itu juga kondisinya lagi rusuh banget cuy. Ada mobil Brimob dari sana nabrak dia, padahal dalam situasi tersebut juga mobil itu masih bisa mundur ya. Karena apa? Karena secara ya, gue tahu posisi mobil itu gimana, mungkin panik ya atau gimana. Tapi secara mobil itu kan anti baja gitu ya, mobil baja lah ibaratnya gitu. Mobil itu dirancang khusus emang dalam situasi chaos kayak gitu. Walaupun berhenti gitu, mundur juga sebenarnya bisa gitu coy, bisa banget. Tapi si tai itu, si polisi Brimob itu malah dibablasin coy. Dilindas dong, anjir sumpah. Jujur gue miris banget lihat video itu coy. Sejak kejadian itu, kantor polisi dan gedung-gedung DPR menjadi sasaran utama amukan massa cuy, dibakar. Ya wajar sih lah ya, suara kita itu masyarakat yang nggak punya gitu. Cuman kenapa gitu harus ditindas kayak gini gitu. Kita itu kayak gitu karena emang menuntut keadilan, tapi para pejabat itu diem-diem aja gitu coy. Parah emang, kayak nggak ada tindakan, nggak ada suara apapun, malah tetap dibiarkan masa terus begitu. Mau sampai kapanpun demo ini nggak akan kelar kalau emang pejabatnya nggak mau bersuara gitu. Ya udah lah cuy ya, ya kita doakan saja yang terbaik buat negeri kita gitu. Emang negeri kita sekarang itu sedang sakit gitu. Siapa sih yang mau kayak gini gitu? Gak ada yang mau kayak gini cuy. Para pejabat-pejabat sekarang tuh kayak nggak peduli banget sama rakyat cuy. Sama rakyat cuy gitu. Rakyat tuh ditindas, uang rakyat gitu ya. Tapi kenapa gitu malah rakyat yang ditindas gitu? Bayar pajak kita buat apa cuy? Buat aparat kan ya. Allah Akbar, ini kenapa mobil cuy? Ini maaf ya, gue baru upload lagi gitu cuy, karena
beberapa minggu terakhir ini gue sakit gitu cuy. Dan ini gue juga masih lagi ngetes badan ya, bawa motor lagi. Apakah gue udah pulih seperti biasanya. Dan ya gue rasa ini gue alhamdulillah udah pulih 99% cuy. Karena jujur kemarin pas gua kerja pulang pergi dari pabrik ya, badan gua drop cuy. Nggak sanggup lah gitu, nggak cocok gua kerja di pabrik. Makanya gua sekarang juga udah keluar. Gua juga masih nyari kerjaan baru ya kan. Ya minta doanya aja gitu dari kalian ya, semoga gua cepet dapat kerjaan baru dan cocok juga. Ya di zaman-zamannya sekarang cari kerjaan itu susah cuy, bener. Ya buat kalian yang sekarang lagi kerja, semangat ya gitu. Susah cari kerjaan ya, di zaman sekarang gitu. Gua baru bisa keluar cuy karena emang belakangan ini hujan-hujan terus selama gua di rumah. Pagi hujan ya, gua bersyukur lah ada hujan ya, alhamdulillah itu juga berkah dari yang maha kuasa gitu. Cuman emang susah gitu, bikin mager gitu mau kemana-mana tuh. Dan sekarang alhamdulillah cerah cuy cuacanya ya. Kita dikasih kesempatan buat bisa manasin motor gitu. Karena emang sama gue pulang ini motor belum dipakai lagi tuh. Gue juga di rumah udah hampir 3 minggu. Dan insya Allah minggu depan gue udah berangkat lagi ke Bandung lah ya. Gue juga penasaran gimana sekarang situasi kota Bandung setelah adanya demokrasi kayak gini gitu. Di hari kemerdekaan bukannya merdeka, malah terjadi kayak gini gitu, konflik, demo gitu. Kita demo karena emang apa ya, merasa tertindas aja sama pejabat-pejabat sekarang itu. Ya tanggapan gua tentang demo kali ini ya, buat kalian yang ikut demo hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Ingat ada keluarga kalian yang menunggu di rumah gitu. Gua juga ya ikutlah ngedukung walaupun gak terjun secara langsung ke lapangan ya. Gua juga pasti ngedukung warga-warga yang ikut demo karena sama-sama rakyat gitu cuy. Gue juga sama rakyat. Gue juga merasa tertindas, gue juga merasa sakit gitu, gue juga merasa sedih dengan adanya yang kayak begini gitu. Sekarang tuh emang demo seluruh Indonesia cuy, seluruh kota Indonesia. Lampung, Surabaya, NTB, Jakarta, Bandung, pokoknya seluruh kota demo sekarang. Ya sekali lagi kita Al-Fatihah ya buat almarhum Afan Kurniawan, yang seorang driver ojol yang sedang bekerja, yang harus meninggal karena dilindas oleh mobil polisi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Oke cuy, mungkin video kali ini cukup segitu aja ya. Di sini gua cuma mau ngebahas itu aja soal gimana keadaan Indonesia saat ini ya. Miris banget, serius gua sedih dan juga
marah, ya campur aduk sih. Dengan keadaan negeri kita yang sekarang ya kacau balau, karena emang dari para petinggi-petingginya yang nggak peka sama keadaan rakyat sekarang. Oke cuy, nanti mungkin di video selanjutnya kita bakalan lanjut lagi di Bandung. Gue juga penasaran gimana situasi Bandung sekarang setelah gue 3 minggu berada di Jawa gitu. Emang di Cilacap nggak ada demo bang? Ada di Cilacap juga ada, cuman karena emang posisi gua ke Cilacap itu memakan waktu yang cukup panjang gitu, dan secara gua juga di rumah lagi memulihkan badan gua, jadi gua nggak bisa lihat situasi di sana gitu coy. Begitu. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gua sampai selesai ya. Dan sekali lagi pesan gua buat kalian yang ikut demo dan terjun langsung ke lapangan, hati-hati ya guys. Ada keluarga kalian yang menunggu kalian di rumah gitu. Oke, sampai ketemu video kita di Bandung. Bye bye.